Ketika dia akan melakukan sesuatu terhadap orang lain, dia berkaca kepada dirinya sendiri. Kalau dia tidak suka orang lain berbuat tidak baik kepada dirinya, maka dia berusaha untuk tidak berbuat jahat kepada orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati segenap jamaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menjalankan salat subuh berjamaah, dilanjutkan mendengarkan majelis ta'lim. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan pagi ini kami akan menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan 4 golongan yang diharamkan masuk ke dalam neraka. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hurrima 'alan nasi kullu hayyinin layyinin sahlin qaribim minan nas." Rawahu Ahmad. Yang artinya kurang lebih diharamkan atas api neraka bagi setiap orang yang satu, rendah hati; 2, lemah lembut; yang ketiga, mudah; yang keempat, dekat dengan manusia. Hadirin jamaah subuh rahimakumullah. Yang pertama adalah orang yang rendah hati. Rendah hati itu artinya tidak sombong. Dia tidak menganggap dirinya lebih utama, lebih mulia, lebih baik, paling benar dibanding dengan manusia yang lainnya. Terkait dengan sifat rendah hati ini, Rasulullah juga sudah bersabda, "Wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allahu 'azza wa jalla." Rawahu Ahmad. Tidaklah seseorang itu rendah hati karena Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Jadi seseorang yang rendah hati, merendahkan dirinya di hadapan orang lain, tidak merasa paling mulia, paling bagus, orang yang seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala justru akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita tidak perlu tidak usah senang, terlalu senang sehingga kita itu dianggap mulia oleh manusia. Tapi lebih senanglah kalau kita itu dianggap mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan sifat sombong atau tinggi hati ini, Rasulullah juga sudah bersabda, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin." Rawahu Muslim. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sekecil dzarrah sifat sombong. Sifat sombong sedikit saja itu bisa menolak seseorang, bisa mencegah seseorang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, maka mari kita berhati-hati terkait dengan sifat sombong ini. Mengapa kok sifat sombong ini bisa sedemikian dahsyatnya mencegah, menghalangi seseorang masuk surga? Karena ternyata
sifat sombong ini menjauhkan manusia dari mengasihi orang lain. Orang yang sombong dia akan meremehkan orang lain, merendahkan orang lain. Sebagaimana sabda Rasulullah juga di dalam hadis Muslim, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sifat sombong itu adalah menolak kebenaran dan juga meremehkan orang lain. Seseorang yang ketika diberi nasihat, dibacakan ayat-ayat Allah atau hadis Rasulullah, dia menolak kebenaran, itu berarti dia termasuk orang sombong. Juga termasuk orang sombong adalah yang meremehkan, merendahkan orang lain. Maka mari kita jauhi sifat sombong ini. Hadirin jamaah subuh rahimakumullah. Yang kedua, orang yang diharamkan masuk neraka adalah layyin. Layyin itu adalah orang yang mempunyai sifat lemah lembut. Terkait dengan sifat lemah lembut ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 159. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik. Fabima rahmatin minallah, maka dengan rahmat Allah lah lintalahum, engkau wahai Nabi Muhammad mempunyai sifat lemah lembut. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, seandainya engkau mempunyai sifat kaku, keras hati, lanfaddu min haulik, niscaya umatmu akan menyingkir dari kamu. Orang yang mempunyai sifat lemah lembut ini berarti dia mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Seseorang kalau punya sifat lemah lembut, maka dia akan disenangi oleh manusia yang lain. Orang yang lemah lembut, dia dekat, mudah bergaul dengan orang lain. Seseorang yang punya sifat lemah lembut, maka dia akan mudah untuk memberi nasihat kepada orang lain. Seseorang yang punya sifat yang keras, maka ketika dia menyampaikan sesuatu, orang lain tidak akan mau mendengarnya. Oleh karena itu, maka mari kita berusaha untuk bisa punya sifat lemah lembut sebagaimana lemah lembutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah subuh rahimakumullah. Yang ketiga adalah sahlun, artinya mudah, ringan. Seseorang tidak diharamkan masuk neraka jika dia mempunyai sifat ringan. Ringan itu adalah entrengan, ya. Bahasa Jawanya entrengan, tidak menjadi orang yang sulit. Sesuatu yang bisa dibuat mudah, mengapa harus dipersulit? Orang yang suka meringankan beban orang lain, membantu orang lain. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat hadis Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang menghilangkan kesusahan seorang muslim, seorang mukmin dalam urusan dunia, maka Allah akan menghilangkan kesusahannya dari kesusahan dunia, kesusahan besok di yaumil qiyamah. Jadi seseorang yang suka membantu orang lain, menghilangkan kesusahan orang lain, maka besok di yaumil qiyamah dia akan dimudahkan, dihilangkan dari kesusahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan, suka membantu orang yang kesulitan, yassara ala mu'sirin, memudahkan membantu orang yang kesulitan, maka yassarallahu alaihi, Allah akan memudahkan kepadanya fid dunya wal akhirah, dunia dan akhirat. Orang yang suka membantu orang lain, maka dia akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesulitan-kesulitannya akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu kesulitan dunia maupun akhirat. Oleh karena itu mari kita berusaha bisa menjadi orang yang ringan, mudah membantu orang lain sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Yang terakhir, qaribin minan nas, orang yang qarib, dekat, ya, sahabat karib,
teman karib, teman yang dekat. Jadi karib itu dari kata qaribun, dekat. Qaribun minan nas, dekat dengan manusia. Rasulullah bersabda di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. La yu'minu, tidak sempurna iman seseorang hatta yuhibba, sehingga dia mencintai li akhi, kepada temannya, ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana dia mencintai kepada dirinya sendiri. Ketika dia akan melakukan sesuatu terhadap orang lain, dia berkaca kepada dirinya sendiri. Kalau dia tidak suka orang lain berbuat tidak baik kepada dirinya, maka dia berusaha untuk tidak berbuat jahat kepada orang lain. Jadi orang yang senantiasa mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Artinya berusaha untuk selalu berbuat baik kepada siapapun. 4 golongan inilah yang diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam neraka. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan untuk bisa mempunyai 4 sifat ini sehingga kita juga kelak dijauhkan dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من الصالحين اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا ودعاءنا وعباداتنا جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم